Bukan hoaks. Berita viral tentang amblasnya makam Budi Djarot ternyata benar adanya. Ini dibuktikan langsung oleh salah seorang netizen yang penasaran akan kebenaran berita tersebut. Tanya tentang pemakaman Budi Djarot yang kata 19. Nah, ini sebenarnya adalah fakta, bukan hoax. Jadi bisa lihat sendiri ya. Mungkin karena tanahnya kurang bagus atau kurang menahan beban. Tapi wallahu a'lam, kita sebagai orang muslim percaya yang namanya adanya azab kubur, percaya namanya ada hari pembalasan. Tapi itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi yang buat teman-teman tanya nih, pemakaman Budi Djarot yang katanya itu amblas, yang katanya itu makamnya amblas lah. Ternyata ini benar faktanya. Saya sendiri langsung ke TKP untuk melihat pemakaman Budi Djarot. Ya. Jadi infonya adalah benar, fakta, bukan hoax. Lihat sendiri. Lihat sendiri. Bisa kalian lihat ya. Budi Djarot. Faktanya adalah benar. Karena ini adalah pendapat netizen dan memang kalau di dalam agama ini nggak boleh ya menghina Habib Rizik. Sekarang sudah berpulang. Nah, dalam artian begini, bukan hanya menghina kepada Habib Rizik, termasuk menghina kepada ulama-ulama lain nggak boleh. Saya pernah dulu mengingatkan teman saya itu kan ada Habib Lutfi yang di NU, ya, yang di NU Habib Lutfi, boleh ulama besar, boleh cucu Rasulullah. Ada yang menghina, saya ingatkan, jangan kau hina kawan. Boleh itu ulama besar, boleh tokoh agama, boleh cucu Rasulullah. Nanti gak kena ajab. Ya benar, nggak lama ya orang ini kena masalah ya, kena masalah. Oke, dia kena masalah, mungkin dari omongannya itu. Tapi ingat satu saudaraku, jika kita meninggal duluan habis menghina orang, kemudian kita mati duluan, ya, dosa kita itu nggak diampuni. Nanti pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Karena apa? Syaratnya untuk bisa diampuni adalah orang ini datang kepada orang yang dihina untuk minta maaf, salama, minta maaf, minta ampun, dan dimaafkan di situ. Kalau Anda meremehkan, menghina ulama, hilang akhiratmu. Ambillah duniamu secukup-cukupnya, sebanyak-banyaknya silakan, sepuas-puasnya. Lo besok jatuh turun, habis diinjak semua orang. Nanti lo mati, yang kamu cari adalah ulama memandikanmu. Kalau tidak, kita bungkus, kita buang di kali, kita buang di pinggir jalan. Karena kau nanti butuh ulama. Tapi tidak harus saya selalu membutuhkan orang yang punya harta dan jabatan. Anda mati cari ulama memandikanmu. Kalau tidak, Anda dibuang busuk di pinggir jalan. Yang memandikanmu ulama, yang mengubur Anda ulama, yang mentalkinkan kalimat tauhid ulama. Nanti Anda di akhirat kepingin mau syafaat dari para ulama. Maka jangan sombong dengan apa yang Anda miliki. Kalau Anda pintar, ada lebih pintar. Kalau Anda kaya, ada lebih kaya. Kekayaan Anda tidak seperti kekayaan Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Kalau kalian baca kisahnya, mengajukan harta kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, apa yang dia lakukan? Ditanya, apa yang kau peroleh itu dari mana? Sombong dia. Qala innama utitu ala ilmin indi. Aku peroleh ini semua karena ilmu yang saya miliki. Ilmu apa kau miliki? Semua karena anugerah Allah. Kita tidak bisa apa-apa kalau bukan izin Allah. Anda ditenggelamkan sebagaimana Qarun. Jabatan Fir'aun tuh lihat, Allah tenggelamkannya di laut. Allah remehkan dia, bahkan Allah abadikan dia sebagai bentuk atas kezaliman setiap masa. Maka barang siapa menghina para ulama, hilang akhiratnya. Ambil dunia sebanyak-banyaknya. Anda mati mau dimandikan ulama, nanti mau disolatkan ulama, mau dikafanin sama ulama. Karena orang bodoh, orang jahil, nggak ngerti. Perlu ilmu. Memandikan mayat itu perlu ilmu, bukan cuma asal-asalan mandiin kucing. Bukan asal-asalan kita mandiin orang biasa. Ada sunnah-sunnahnya. Biar Anda nanti menghadap Allah wangi bersih. Wangi Anda menghadap Allah.
Maka Anda mati cari ulama, mau dikafani cari ulama, Anda mau disolatkan ulama. Banyak sekali orang-orang pintar nggak bisa menyolatkan orang tua, dia cari ustadz dan kiai. Halo, Anda mau dikubur sama ulama, mau diazanin menurut sebagian orang pakai ulama juga. Anda mati, keluargamu mencari ulama, harta warisanmu diapain nih? Kucing-kucing yang ditinggal sama dia itu dapat berapa ini harta warisan? Maka cari ulama lagi. Tahlilan, yasinan, cari ulama lagi. Hei bodoh, jangan macam-macam sama ulama. Saya bilang hormat wajib, memuliakan wajib, mengikuti mereka tidak wajib. Tapi jangan sekali-kali Anda mencoba merendahkan, apalagi meremehkan. Kalau kita mencaci sekali, berarti kita telah makan racun. Luhumul ulama masmumah, racunnya para ulama itu dagingnya para ulama itu beracun. Ngomongi ulama malapetaka, dan Anda bisa lihat itu. Ini ya, karena menghina. Ya oke lah, takdir sudah ada yang tentukan. Oke, sepakat. Namun ada satu hal yang pernah saya pahami, khususnya dalam agama ya, khususnya Islam, yang saya tahu, jika ada orang pernah menghina, memfitnah, mencaci orang ya, kemudian dia berpulang mendahului dan sebelumnya itu belum minta maaf, maka itu tidak diampuni dosanya, sahabatku. Tapi nanti hukumannya di akhirat. Walaupun orang yang hidup ini katakan saya sudah maafkan, tapi harus ketemu. Makam buzzer Budi Jarot pembakar poster HRS amblas. Warganet lontarkan komentar pro kontra. Makam buzzer Budi Jarot, sosok yang pernah kedapatan membakar poster Habib Rizik Syihab, dikabarkan amblas pada Jumat 10 Juli 2021. Penampakan makam Budi Jarot yang amblas tersebut dibagikan oleh salah seorang oposisi sekaligus anggota DPRD Kota Batu, Fahmi Al-Katiri, dalam postingan Twitternya. Alhasil banyak warganet yang melontarkan komentar pro dan kontra terkait postingan Fahmi Al-Katiri tersebut. Dalam postingan nampak makam tokoh Gerakan Jaga Indonesia itu amblas sendiri di antara dua kuburan lainnya yang masih utuh. Sejak diposting, foto tersebut diserbu oleh komentar pro kontra dari warganet. Ada yang menyebutnya wajar, namun ada pula yang menjadikannya sebagai bahan guyonan. Seperti diketahui, Budi Jarot terkenal karena kontroversinya di kalangan para pendukung HRS lantaran ia pernah kedapatan membakar poster atau baliho ex-ketua FPI yang terpampang di depan gedung DPR MPR pada Juli 2020 lalu. Meskipun Budi Jarot mengaku tidak sengaja membakar poster tersebut, para simpatisan pendukung HRS tetap tidak terima akan tindakannya itu. Kini sosok buzzer Budi Jarot telah tiada. Ia meninggal pada 27 Juni 2021 lalu. Kalau Anda meremehkan, menghina ulama, hilang akhiratmu. Ambillah duniamu secukup-cukupnya, sebanyak-banyaknya silakan, sepuas-puasnya. Lo besok jatuh turun, habis diinjak semua orang. Nanti lo mati, yang kamu cari adalah ulama memandikanmu. Kalau tidak, kita bungkus, kita buang di kali, kita buang di pinggir jalan, karena kau nanti butuh ulama. Tapi tidak harus saya selalu membutuhkan orang yang punya harta dan jabatan. Anda mati cari ulama memandikanmu, kalau tidak Anda dibuang busuk di pinggir jalan. Yang memandikanmu ulama, yang mengubur Anda ulama, yang mentalkinkan kalimat tauhid ulama. Nanti Anda di akhirat kepingin mau syafaat dari para ulama. Maka jangan sombong dengan apa yang Anda miliki. Kalau Anda pintar, ada lebih pintar. Kalau Anda kaya, ada lebih kaya. Kekayaan Anda tidak seperti kekayaan Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Kalau kalian baca kisahnya, mengajukan harta kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Apa yang dia lakukan? Ditanya, apa yang kau peroleh itu dari mana? Sombong dia. Qala innama utitu ala ilmin indi. Aku peroleh ini semua karena ilmu yang saya miliki. Ilmu apa kau miliki?
Semua karena anugerah Allah. Kita tidak bisa apa-apa kalau bukan izin Allah. Anda ditenggelamkan sebagaimana Qarun. Jabatan Fir'aun tuh lihat, Allah tenggelamkannya di laut. Allah remehkan dia, bahkan Allah abadikan dia sebagai bentuk atas kezaliman setiap masa. Maka barang siapa menghina para ulama, hilang akhiratnya. Ambil dunia sebanyak-banyaknya. Anda mati mau dimandikan ulama, nanti mau disolatkan ulama, mau dikafanin sama ulama. Karena orang bodoh, orang jahil, nggak ngerti. Perlu ilmu. Memandikan mayat itu perlu ilmu, bukan cuma asal-asalan mandiin kucing. Bukan asal-asalan kita mandiin orang biasa. Ada sunnah-sunnahnya. Biar Anda nanti menghadap Allah wangi bersih. Wangi Anda menghadap Allah. Maka Anda mati cari ulama, mau dikafanin cari ulama, Anda mau disolatkan ulama. Banyak sekali orang-orang pintar nggak bisa menyolatkan orang tua, dia cari ustadz dan kiai. Halo? Anda mau dikubur sama ulama, mau diazanin menurut sebagian orang pakai ulama juga. Anda mati, keluargamu mencari ulama, harta warisanmu diapain nih? Hah? Kucing-kucing yang ditinggal sama dia itu dapat berapa ini harta warisan? Maka cari ulama lagi. Tahlilan, yasinan, cari ulama lagi. Hei bodoh, jangan macam-macam sama ulama. Saya bilang hormat wajib, memuliakan wajib, mengikuti mereka tidak wajib. Tapi jangan sekali-kali Anda mencoba merendahkan, apalagi meremehkan. Kalau kita mencaci sekali, berarti kita telah makan racun. Luhumul ulama masmumah, racunnya para ulama itu dagingnya para ulama itu beracun. Ngomongi ulama malapetaka, dan Anda bisa lihat itu. Ini ya, karena menghina. Ya oke lah, takdir sudah ada yang tentukan. Oke, sepakat. Namun ada satu hal yang pernah saya pahami, khususnya dalam agama ya, khususnya Islam yang saya tahu. Jika ada orang pernah menghina, memfitnah, mencaci orang ya, kemudian dia berpulang mendahului dan sebelumnya itu belum minta maaf, maka itu tidak diampuni dosanya, sahabatku. Tapi nanti hukumannya di akhirat. Walaupun orang yang hidup ini katakan saya sudah maafkan, tapi harus ketemu